Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung teman-teman menyaksikan video saya di waktu kapan. Nah, kalau sebelumnya saya sempat berbagi informasi tentang bagaimana sih menyusun CV yang baik untuk melamar pekerjaan. Kali ini saya mencoba memberikan informasi tentang hal-hal apa saja sih yang menjadi penilaian HR terhadap pelamar. Pertama adalah penampilan. Ya, penampilan. Pastikan bagi pria tidak gondrong begitu ya. Kemudian outfit yang dipakai, oke, untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu mementingkan formalitas, saya pikir itu bisa disesuaikan. Tapi bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang sangat formal sekali, teman-teman bisa pakai kemeja, bisa pakai celana bahan, pakai juga sepatu yang formal, sepatu pantofel, ya. Kemudian untuk yang wanitanya kalau yang tidak berkerudung boleh juga digerai asal rapi, pakai penjepit rambut begitu ya, atau juga yang pakai kerudung pakai bros, kayaknya lebih elegan, lebih anggun, lebih cantik. Pakai blazer yang warnanya tidak mencolok, yang tidak terlalu ngejreng. Boleh juga pakai kemeja begitu, atau juga pakai bawahan celana bahan atau androk begitu. Itu terkesan formal dan elegan. Kalau bisa juga androknya yang polos aja gitu, yang warna-warna gelap, tidak terlalu ngejreng. Kemudian untuk sepatunya boleh aja pakai high heel atau wedges, atau juga yang standar biasa. Yang pasti bukan sepatu yang sepatu olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tergantung juga lagi-lagi perusahaannya. Next, perhatikan bau badan. Ya, perhatikan bau badan, jangan sampai ketika Anda interview Anda merasa kok bau badan ya gitu ya. Apalagi kalau tempat interviewnya jauh, Anda harus naik angkutan umum, atau ya cuacanya lagi nggak enak, lagi panas gitu, itu kan menstimulus untuk mengeluarkan banyak keringat gitu. Jadi pastikan juga bau badan Anda tidak memiliki bau badan begitu ya. Sudah disiasati teman-teman, pokoknya upayakan tidak berkeringat, tidak bau badan gitu. Tetap segar, tetap wangi, tetap cantik, tetap ganteng sebelum mengikuti interview. Nah, selain outfit apa saja? Ya, selain penampilan, tentu saja attitude atau sikap. Ya, sikap yang dinilai ini terbagi 3. Ada sikap sebelum interview, ya, sebelum memasuki ruang interview, ya, setelah memasuki ruang interview, dan ketika diinterview. Ya, sikap ya. Sebelum memasuki ruangan interview dan akan memasuki ruang interview, teman-teman pastikan harus mengetuk pintu dulu. Itu harus. Jangan langsung membuka. Biasanya sih jebakan juga, ada yang ngejebak begitu ya. Jadi pintunya sedikit kebuka begitu. Kita langsung masuk, itu nggak sopan juga. Jadi teman-teman pastikan ketok pintu dulu. Kalau sudah ada jawaban, disuruh masuk, baru teman-teman bisa masuk. Nah, sebelum duduk pastikan teman-teman menjabat tangannya. Jangan dicium, nggak usah dicium ya. Biasa standar jabat tangan aja gitu. Oke, dan jangan pernah Anda langsung duduk sebelum disuruh duduk. Kalau nggak disuruh-suruh misalkan, ya Anda meminta izin, bolehkah saya duduk, Pak? Gitu. Kalau misalnya sudah dipersilakan duduk, baru boleh duduk. Dan kalau misalnya kursinya bisa berputar-putar begitu, teman-teman harus jaga sikap, tidak boleh diputar-putar, duduknya tidak boleh berputar-putar, harus tetap terjaga begitu, harus tetap tidak boleh diputar-putar,
boleh diputar-putar dulu ya. Kemudian apalagi komunikasi ya, komunikasi. Usahakan eye contact-nya selalu di maintain. Jangan sampai Anda melihat selain mata atau selain wajah HR atau orang yang menginterview Anda. Misalkan Anda sedang menghafal jawaban, eye contact Anda selalu menatap ke atas atau selalu menatap ke bawah, menatap ke samping. No, itu lagi-lagi bukan hal yang sopan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya agak grogi nih, agak nervous ngelihat matanya HR yang lagi nginterview, boleh ngelihat bagian muka lain, bisa melihat dahinya, bisa melihat hidungnya atau bagian muka yang lain gitu ya. Kemudian juga yang dilamar maksud saya yang dinilai dari proses interview selanjutnya adalah skill atau kompetensi. Jadi teman-teman jangan coba-coba melamar kualifikasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalkan kualifikasinya standar pendidikan harus S1 tapi D3 begitu pendidikan teman-teman, itu tidak akan pernah di-report juga sih gitu. Dan sebenarnya tidak akan dipanggil interview juga kalau misalnya standar kualifikasinya tidak terpenuhi begitu. Kemudian misalkan standar yang dibutuhkan harus berbahasa Inggris aktif tapi teman-teman masih pasif bahasa Inggrisnya, jadi itu tidak bisa ya. Dan yang menjadi penilaian berikutnya adalah teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal interview sesuai dengan standar perusahaan tersebut atau standar yang diinginkan HR gitu. Jadi teman-teman sebelum mengikuti proses interview, teman-teman harus mempelajari dulu apa sajakah ya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam proses interview pekerjaan. Harus ada persiapan sebelumnya. Teman-teman harus pelajari dan harus dilatih dulu di rumah dengan teman atau dengan orang tua, dengan saudara dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman ditanya beberapa soal job interview, teman-teman masih pikir jawabannya, masih banyak filler, masih banyak anu dan lain sebagainya, dan tidak yakin, tidak akan di-report oleh HR dan tidak akan ditindaklanjuti. Jadi itu ya penilaian yang hal-hal yang dinilai maksud saya oleh pihak HR terhadap pelamar. Pertama adalah penampilan ya, yang keduanya adalah sikap, yang ketiga adalah skill atau kompetensi teman-teman, dan yang terakhirnya adalah ya teman-teman mampu atau tidak menjawab soal-soal interview ya berdasarkan standar perusahaan yang perusahaan inginkan gitu. Oke, mudah-mudahan video saya bermanfaat, bisa di-share kalau ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.